Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Akbarikari, NPM 270 110 180 105, mahasiswa mata kuliah Kebencanaan Geologi kelas B. Saya di sini akan menyampaikan salah satu bencana geologi yang pernah terjadi di Ternate pada tanggal 7 Juli 2019 untuk memenuhi tugas ujian tengah semester Kebencanaan Geologi tahun 2020-2021. Untuk itu, marilah kita mengenal sedikit lebih jauh tentang apa itu gempa bumi. Gempa bumi adalah sebuah getaran atau pergerakan yang terjadi secara tiba-tiba akibat adanya pelepasan energi yang secara tiba-tiba pula pada permukaan bumi. Pelepasan energi yang secara tiba-tiba tersebut mengakibatkan gelombang seismik yang bisa bersifat destruktif pada berbagai hal yang berdiri di atas permukaan bumi, termasuk bangunan, pohon-pohon, dan lain-lain. Ada dua penyebab dari gempa bumi. Yang pertama, yaitu diakibatkan oleh adanya pergerakan lempeng bumi yang menghasilkan sebuah tekanan. Ketika tekanan yang terjadi semakin tinggi dan besar, hingga tidak dapat ditahan lagi oleh pinggiran lempeng, maka akan terjadi gempa bumi. Yang kedua adalah akibat dari aktivitas gunung api. Dan biasanya, gempa yang terjadi akan beriringan dengan proses berjalannya gunung berapi akan meletus atau erupsi. Gempa bumi yang terjadi akibat adanya pergeseran lempeng bumi, biasanya cangkupan daerahnya sangatlah luas dan sulit untuk diprediksi. Berbeda dengan yang diakibatkan oleh aktivitas gunung api, cangkupan wilayahnya hanya di sekitar gunung api tersebut dan masih bisa diprediksi sesuai dengan meletusnya gunung api tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang mitigasi bencana dari gempa bumi. Hal yang paling utama yang perlu kita ketahui adalah apakah tempat tinggal kita berada di daerah rawan gempa bumi. Jika iya, maka yang harus kita perhatikan adalah kita harus selalu waspada jika gempa bumi seketika terjadi. Dan jika gempa bumi terjadi, langkah pertama saat gempa bumi terjadi adalah usahakan cari tempat berlindung yang terbuka. Jika berada di luar ruangan, maka hindari dekat dengan bangunan yang rapuh. Jika berada di dalam rumah, maka masuklah ke bawah meja dan lindungi kepala dengan bantal untuk menghindari tubuh dari jatuhan benda-benda. Jika berada di gedung atau mal, ikuti instruksi dari petugas dan jangan menggunakan lift, tetapi menggunakan tangga darurat. Selain itu, perhatikan nomor-nomor penting seperti 110 untuk pihak kepolisian, 113 dan 131 untuk pihak pemadam kebakaran, 118 atau 119 untuk ambulans, dan jika getaran sudah tidak terasa, periksa kembali kondisi keluarga dan sekitar kita. Setelah itu, kita wajib melihat akun resmi pemerintah untuk mengetahui informasi tentang potensi tsunami dan gempa susulan. Setelah mengenal lebih jauh tentang gempa bumi, saya akan menjelaskan tentang bencana gempa bumi berkekuatan 7,1 skala Richter pada tanggal 7 Juli 2019 di Ternate. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau yang sering kita sebut dengan BMKG, mengumumkan pusat gempa tersebut terletak 133 km barat daya Ternate, Maluku Utara, atau pada koordinat 0,5 derajat lintang utara dan 126,19 derajat bujur timur, pada kedalaman 36 km. Guncangan gempa ini dapat dirasakan di kota Ternate, kota Bitung, kota Manado, Minahasa, Minahasa Utara, sebagian Minahasa Selatan, kota Tidore, Halmahera Barat, Halmahera Selatan, dan Gorontalo. Dilihat dari epicentrum dan kedalamannya, gempa ini merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat deformasi kerak bumi pada lempeng laut Maluku. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi dibangkitkan dengan mekanisme sesar naik atau thrust fault akibat adanya tekanan atau kompresi lempeng mikro Halmahera ke arah barat dan tekanan lempeng mikro Sangihe ke arah timur, membentuk double subduction ke bawah Halmahera dan ke bawah Sangihe. Bapak Edward Henry selaku anggota dari BMKG Sulawesi Utara mengatakan bahwa gempa yang terjadi pada tanggal 7 Juli ini berpotensi untuk tsunami, namun hanya dengan status waspada pada wilayah Sulawesi Utara, Maluku Utara, dan sebagian Sulawesi Tengah. Status waspada ini maksudnya adalah berdasarkan hasil pengamatan BMKG, kemungkinan tsunami hanya setinggi 12,5 meter, setengah meter, sehingga tidak diperlukan evakuasi, hanya perlu untuk menjauhi daerah pesisir pantai.
Eh, Penjelasan yang sudah saya jelaskan dapat ditarik kesimpulan bahwa gempa Ternate merupakan salah satu gempa tektonik yang terjadi akibat dari lempeng mikro Halmahera dan lempeng mikro Sangihe. Mitigasi dari bencana tersebut adalah dan terutama yang dapat saya sarankan yaitu menjauhi daerah pesisir pantai. Lalu berlindung di bawah meja jika kita berada di dalam rumah, mengikuti arahan petugas jika berada di dalam gedung, menghindari kaca dan bangunan jika kita berada di luar gedung, dan siaga untuk menghubungi nomor penting jika terjadi sesuatu. Saya rasa cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.